Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IJP Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang shortcut keyboard di AutoCAD untuk part yang kedua. Nah, untuk yang part kedua ini kita akan membahas tentang toolbar modify, ya, perintah-perintah yang berada pada toolbar modify. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, shortcut itu adalah cara cepat kita untuk menggambar menggunakan tombol yang ada di keyboard, ya. Langsung saja kita misalkan akan melakukan perintah move atau memindahkan objek. Misal kita punya sebuah kotak atau rectangle, ya, kita buat dengan rectangle seperti ini. Kita akan pindahkan kotak ini. Caranya mudah sekali, ya. Kita cukup menekan tombol M, enter, pilih objeknya, diklik, lalu di enter. Setelah itu kita pindahkan seperti ini, ya. Jadi untuk memindah itu shortcut keyboardnya adalah M lalu enter. Jadi setiap kita akan memulai perintah itu dengan menekan enter kalau menggunakan keyboard, ya. Jadi perintahnya apa, lalu di enter, baru kita pilih objeknya. Itu untuk move. Yang selanjutnya adalah perintah copy atau menggandakan objek. Hampir sama dengan perintah move, ya. Caranya hampir sama. Kita masukkan dulu inputnya atau perintahnya adalah untuk CO itu adalah, untuk copy itu adalah CO, ya. CO seperti ini, ya. Jangan hanya C. Kalau C jadinya circle, lingkaran, tapi copy itu adalah CO. CO lalu enter, dipilih objeknya, diklik, lalu di enter. Setelah itu kita pilih titiknya seperti ini, lalu di escape, ya. Itu untuk perintah copy. Lalu yang selanjutnya kita perintah eraser atau menghapus, ya, menghapus objek. Kita bisa perintahnya sama, ya. Kita perintahnya ketik dulu E, lalu di enter, pilih objeknya, diklik, lalu di enter seperti itu, ya. Atau bisa juga caranya itu kita klik dulu objeknya, lalu E, lalu di enter seperti itu, ya. Jadi caranya itu bisa kita ketikkan dulu perintahnya atau kita klik dulu objeknya, ya. Yang selanjutnya adalah perintah rotasi atau rotate atau memutar objek. Jadi misal kita punya sebuah persegi panjang, ya, kita akan putar atau kita akan rotasi. Kita masukkan dulu perintahnya. Perintahnya itu adalah RO, ya. Rotasi itu adalah RO atau rotate. Lalu di enter, pilih objeknya, diklik, lalu di enter lagi. Nah, setelah itu kita pilih titik acuan untuk putarannya. Misalkan di sini, untuk bisa ke atas seperti ini, ya. Nah, ini adalah perintah rotate atau rotasi. Setelah rotasi itu kita ada perintah mirror, ya. Mirror itu adalah perintah cermin, ya. Jadi akan mencerminkan sebuah objek. Misalkan objeknya seperti ini, ya. Objeknya seperti ini, kita akan mirror, ya. Kita akan mirror. Atau misalkan kita objeknya pakai polyline biar nyambung, ya. Kita pakai polyline seperti ini. Nah, kita kan bedanya nih kan, kalau polyline nyambung seperti ini. Kalau line biasa tadi terpisah-pisah, ya. Nah, ini kita sudah punya objek seperti ini yang bisa kita mirror, ya. Jadi caranya sama, kita masukkan dulu perintahnya MI, ya. Untuk mirror itu adalah perintahnya MI. Shortcutnya itu MI, lalu di enter, dipilih objeknya, diklik, lalu di enter. Nah, kita pilih titik untuk mirrornya. Bisa di sini ditarik ke bawah atau bisa ditarik ke sini. Tergantung kita mirrornya itu mau bentuknya seperti apa, ya. Lalu di enter. Itu untuk MI. Lalu yang selanjutnya di sini ada perintah offset, ya. Jadi kalau offset itu seperti yang kita tahu adalah memberikan garis lebih, ya. Entah itu bentuknya objek atau garis. Misalkan segitiga ini kita offset. Caranya adalah kita ketikkan perintahnya adalah O, ya. O, lalu di enter, masukkan angkanya. Angka untuk offsetnya itu berapa? Misalkan taruhlah 50 misalkan, lalu di enter. Klik, baru ditarik keluar atau dimasukkan ke dalam seperti ini, ya. Kalau garis juga sama, misalkan kita offset O, enter 20 misalkan, lalu di enter lagi seperti ini. Itu untuk offset, ya.
Setelah offset, toolbar modify juga kita punya explode ya. Explode itu adalah menghancurkan sebuah objek ya. Misalkan kita punya rectangle, itu kan dia posisinya nyatu ya, solid seperti ini, atau segitiga yang tadi kita buat dengan polyline itu nyatu garisnya. Nah, bagaimana caranya ini agar terpisah-pisah tidak nyatu? Kita pakai explode. Caranya itu adalah sama ya, kita ketikkan perintahnya X, lalu di enter, dipilih objeknya, diklik, lalu di enter. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah misah. Setelah explode, di sini ada lagi perintah trim ya. Trim itu adalah untuk memotong. Misalkan kita punya objek seperti ini, kita akan potong ya. Itu mudah sekali. Kita perintahnya masukkan TR ya, TR lalu di enter 2 kali bisa seperti ini ya. Atau misalkan jaraknya begini, kita trim dengan menggunakan acuan. Misalkan acuannya mau dipotong sampai sini, bisa. Caranya TR lalu di enter, pilih titik acuannya, lalu di enter, lalu dipilih yang akan dipotongnya seperti ini ya. Itu untuk trim. Nah, yang selanjutnya kebalikan dari trim itu ada extend ya. Extend itu adalah untuk menyambungkan atau menyatukan sebuah garis atau menyatukan sebuah garis ke objek, memperpanjang ya. Misalkan garis yang ini akan kita sambungkan ke sini. Caranya adalah ketikkan perintahnya E sama X ya, EX lalu di enter. Kita pilih mau sampai mana garis tersebut, klik lalu di enter, lalu dipilih garis yang akan dipanjangkannya atau akan disambungkannya. Seperti ini ya. Atau bisa aja misalkan kita menggunakan EX lalu di enter 2 kali, itu secara otomatis dia akan nyambung ke garis yang terdekat tuh ke situ ya. Gitu. Itu untuk extend. Selanjutnya ada lagi fillet ya. Kalau fillet itu kan untuk melengkungkan sebuah sudut ya. Misalkan ini begini, lalu kita akan lengkungkan. Caranya sama, kita masukkan dulu perintahnya. Untuk fillet itu F ya, F lalu enter, lalu kita masukkan dulu radiusnya, lengkungannya itu mau berapa, di R enter, masukkan ya radiusnya misalkan 20, lalu di enter. Nah, ini seperti ini, lalu di spasi lagi. Nah, begini ya. Lalu yang selanjutnya ada juga chamfer ya. Jadi untuk chamfer itu bisa aja untuk menyambungkan sebuah sudut ya. Misalkan kita punya sudut itu berjauhan begini, kita punya 2 buah garis yang berjauhan, kita ingin jadikan sebuah sudut, bisa pakai chamfer. Perintahnya adalah CHA ya, lalu di enter, kita klik objeknya, klik objek yang ini gitu ya. Mungkin itu adalah toolbar modify yang sering kita gunakan ya. Jadi tidak saya jelaskan semua karena memang banyak, saya hanya jelaskan secara garis besarnya yang sering digunakan atau yang sering dipakai ya. Jadi silakan teman-teman pahami. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.